miskin, getol ngalaksana karena apa yang disampaikan Rasul, sepanjang kamu masih berpegang kepada keduanya. Sabda man fattara sha'iman kana lahu mislu kafiratun lima bainahunna. Tak qarain atau qarina, saling menyertai. Dalam hadis kita seringkali tidak peduli, mengesampingkan seperti ini misalnya. Ayo, Allah memberikan saat-saat atau waktu-waktu diijabahnya doa kita jauh lain. Alhamdulillahilladzi zabina sa'adata fid dunya wal akhirah liman amana wa amila amalan shaliha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Iwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai makhluk yang diistimewakan dengan mengenal waktu dan mengikuti perjalanan waktu, kita memasuki lagi bulan Ramadan yang mana sudah masuk ke sekian hari. Besar harapan yang kita wujudkan mendapatkan penghargaan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan mutaqabbalan mabruran. Amin ya rabbal alamin. Iwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita mencari bahan untuk suatu bangunan, bahwa kita akan memulai dengan membangun tiang, maka bahan-bahan yang dibutuhkan tentu kita mencari bahan pilihan, bahan yang teristimewa, terkuat, karena tiang ini nantinya akan bisa dijadikan sandaran atau penopang untuk cabang-cabang yang lain. Nah, dalam hal ini ada suatu keterangan bahwa sholat itu adalah tiangnya ibadah. Sementara yang kita dengar sampai saat ini banyak mubalik penceramah yang menerjemahkan bahwa atau menjelaskan bahwa sholat itu adalah tiangnya agama. Sementara setelah menelusuri berbagai macam literatur dari berbagai macam keterangan, bisa disimpulkan bahwa ungkapan ad-din itu suatu ungkapan, suatu kata yang banyak mempunyai arti. Dalam suatu hadis disebutkan as-sholatu imaduddin. Dalam hadis yang lain, man taraka sholata man tarakaha fala dina lahu. Maka barang siapa yang tidak melakukan sholat atau meninggalkan sholat, maka dia tidak mempunyai agama. Fa inna sholata imaduddin, karena sesungguhnya sholat itu adalah imaduddin, tiangnya ad-din. Nah, ad-din di sini mempunyai makna yang saya lihat, saya perhatikan dalam kamus itu belasan artinya. Ada ad-din diartikan juga yang biasa kita kenal, yaitu agama. Ada ad-din yang artinya jaza, balasan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Begitupun juga ada ad-din, maknanya adalah at-ta'ah,
ketaatan. Ad-din maknanya as-syariah. Seluruh syariah diungkapkan dengan ad-din. Ad-din juga bisa dimaknai adalah ibadah. Sebagaimana ada ayat yang mengungkapkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintah kecuali dengan mengikhlaskan ad-din kepada Dia. Nah, ad-din ini ada yang memberikan tafsiran bahwa ad-din di situ adalah maknanya ibadah. Nah, oleh karena itu dari penjelasan-penjelasan yang lain, begitupun yang nanti yang pertama kali ibadah badaniyah kita dihisab di mahkamah Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali adalah sholat. Sehingga Rasulullah SAW menjelaskan fa in saluhat saluha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Apabila sholatnya beres, yang maksud beres di situ adalah dalam niat, kaifiat, saat, syarat dan rukunnya terpenuhi, beres semuanya, maka akan berakibat ibadah-ibadah yang lain pun ikut beres, amal-amal yang lain pun ikut beres. Wa in fasadat fasada sairu amalihi, maka apabila sholatnya rusak, maka amal-amal yang lain pun ikut rusak. Maka berdasarkan sabda Rasulullah SAW ini, bahwa ad-din itu yang bisa diartikan ibadah. Perhatiin iwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita memendirikan sholat, maka sholat ini adalah sebagai tiangnya ibadah. Maka untuk menopang supaya tiangnya ini menjadi kokoh dan kuat, maka segala sesuatu yang diwujudkan haruslah yang afdalu, yang terutama. Maka tiang ini akan menjadi kokoh apabila disandari atau ditopang oleh cabang-cabang yang lain. Nah, oleh karena itu sholat menjadi sandaran sebagai tolak ukur tentang amaliyah seseorang. Apabila sholatnya menjadi landasan kehidupannya, maka sholat akan berfungsi sebagai tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat akan bisa mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Apabila sholatnya itu menjadi kuat sebagai topangan, sebagai tiang dalam berbagai amal-amal, yang amal-amal itu bisa menopang kepada sholat sebagai tiangnya ibadah. Ibadah iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada suatu riwayat yang bertalian dengan fadilah atau keutamaan dalam hal sholat. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma bin nidai wa safil awali summa lam yajidu illa ayastahimu alaihi lastahamu walau ya'lamuna ma fil tahjiri lastabaku ilaihi walau ya'lamuna ma fil atamati wasubhi wa atauhuma walau habwan." Rasulullah SAW beliau bersabda, kalaulah manusia mengetahui apa yang ada di dalam azan, dan kalaulah manusia mengetahui apa yang ada pada saf pertama,
lalu mereka tidak mendapatkan wasilah untuk sampai kepada saf pertama kecuali mereka harus diundi. Tentulah mereka akan mau mengundi diri untuk mendapatkan posisi di saf pertama. Pada hadis ini diungkapkan dengan ada apa pada an-nida, pada adzan itu. Nah, kalau kita telusuri hadis-hadis yang lain, ada hadis yang menerangkan jika kalian mendengar muadzin mengumandangkan adzan, maka ikutilah apa yang dikatakan oleh muadzin. Apabila adzan mengundangkan Allahu Akbar, ikuti oleh kita seperti apa yang dikatakan oleh muadzin, sehingga selesai muadzin mengundangkan adzan, kemudian yang mengikuti apa yang dikatakan oleh muadzin itu mengucapkan sholawat kepadaku, kemudian ia bersolawat kepadaku, lalu memintakan wasilah kepadaku, kepada Allah untukku, maka halal baginya syafaatku nanti di hari kiamat. Itulah anugerah atau apa yang ada dalam nida itu. Kemudian kalaulah manusia mengetahui apa yang ada pada saf pertama, sedangkan mereka tidak menemukan jalan atau wasilah untuk mendapatkan posisi di saf pertama itu kecuali harus diundi, maka pasti mereka akan mau mengundi asalkan mendapatkan posisi di saf pertama. Nah, dari melihat apa yang diungkapkan oleh Nabi SAW dengan ungkapan lau, disinilah barangkali mengapa kita melihat seakan-akan orang itu segan untuk ada di saf pertama, sehingga ada ruang kosong di saf pertama pun dikasihkan kepada orang lain. Silahkan Bapak maju ke depan, padahal itu adalah kesempatan pahala yang besar dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan saf yang pertama itu. Tapi Nabi menjelaskan kalaulah diungkapkan dengan ungkapan lau, menunjukkan dalam tata bahasa Arab lau itu mustahil akan mengetahui. Kalau mungkin bisa diketahui, kalau idza pasti bisa diketahui. Maka ungkapan dengan lau, kalaulah, menunjukkan manusia tidak mengetahui, karena tidak disebutkan pada saf pertama itu ada apa. Berbeda dengan kita melihat kalau disebutkan nanti hari Ahad jam sekian akan pembagian BLT, maka berbondong-bondonglah sekampung datang, seakan ingin berebut yang pertama mendapatkan BLT. Begitupun kalau ada nanti malam akan ada konser, sejak jauh-jauh hari orang-orang berbondong-bondong memberikan tiket untuk mendapatkan agar bisa lebih dekat kepada idola, artis idolanya pada konser itu, karena mereka sudah mengetahui. Tapi ketika dikatakan kalaulah manusia mengetahui apa yang ada pada saf pertama, tentu dan mereka tidak mendapatkan wasilah untuk mendapatkan posisi di saf pertama itu kecuali halus dengan diundi, niscaya mereka akan mau mengundi untuk mendapatkan posisi saf pertama kalaulah manusia mengetahui. Itulah barangkali sebagai peringatan, sebagai tazkirah bagi kita, karena kita sering melihat dan mengajak silakan penuhi saf pertama, ternyata menyuruh orang lain, dia diam. Kesempatan emas itu diberikan kepada orang lain, padahal kalau kita diberikan sesuatu yang konkret dengan nilai yang begitu besar, tentu kita akan lebih dahulu
memajukan diri, memohon untuk mendapatkan hal itu. Nah, disinilah barangkali Islam atau Rabi SAW memberikan spirit kepada kita. Kita harus menggali dan mencari yang utama dan terutama untuk menopang tiangnya ibadah kita, yaitu sholat. Barangkali mudah-mudahan yang saya sampaikan ini untuk menjadi tazkirah untuk kita semua, bahwa kita harus senantiasa begitu apa yang Allah perintahkan, kita begitu ringan untuk melangkahkan kaki dan begitu bahagia menyambutnya apa yang Allah anugerahkan berupa perintah ataupun berupa larangan. Maka itu adalah sebagai kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Mudah-mudahan kita sebagai makhluk termasuk kepada hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, besar harapan yang saya sampaikan menjadi bahan renungan kita bersama, dan mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya untuk kita semua. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.